Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardatul Asfia dengan NIM 2022-12066 akan mempresentasikan tentang pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan umur perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan studi empiris pada perusahaan infrastruktur subsektor jasa telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai dengan 2021. Poin-poin pembahasan dalam presentasi ini yaitu pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Nilai perusahaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu perusahaan dikarenakan para investor cenderung menilai keberhasilan perusahaan dari nilai perusahaan tersebut. Nilai perusahaan dapat tercermin dalam harga saham perusahaan. Semakin tinggi harga saham perusahaan, maka semakin tinggi nilai perusahaan. Dan sebaliknya, semakin rendah harga saham perusahaan, maka semakin rendah juga nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu fenomena. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 mengakibatkan adanya pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah dan memaksa masyarakat untuk menjalankan aktivitasnya di rumah saja termasuk bekerja, belajar, dan lain sebagainya. Dengan keadaan yang seperti itu, masyarakat lebih banyak membutuhkan jasa internet yang akan secara langsung mempengaruhi pendapatan dan nilai perusahaan jasa telekomunikasi. Berdasarkan gambar di samping menunjukkan bahwa pada tahun 2020, pengguna internet rumah tangga di Indonesia sebesar 78,18%. Jumlah ini bertambah 4,43% daripada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 73,75%. Peningkatan penetrasi internet tersebut sejalan dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat saat pandemi virus corona COVID-19. Berbagai aktivitas bekerja, belajar, hingga berbelanja lebih banyak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital dari rumah. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan diantaranya adalah profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan umur perusahaan. Yang selanjutnya itu ruang lingkup. Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan umur perusahaan terhadap nilai perusahaan jasa telekomunikasi. Penelitian dilakukan pada perusahaan subsektor jasa telekomunikasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari 18 perusahaan pada periode 2014 sampai dengan 2021. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan, yang kedua yaitu apakah pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan, yang ketiga yaitu apakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan, yang keempat yaitu apakah pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan, yang kelima apakah pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan, dan yang terakhir adalah apakah pengaruh umur perusahaan terhadap nilai perusahaan jasa telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan 2021. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan umur perusahaan terhadap nilai perusahaan pada jasa telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2021. Yang selanjutnya yaitu kegunaan penelitian. Ada 3 yaitu bagi akademisi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan literatur bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan umur perusahaan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua yaitu bagi perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan demi meningkatkan nilai perusahaan. Yang ketiga yaitu bagi investor. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi para investor dalam menilai perusahaan dan menentukan pilihan investasi. Yang kedua yaitu ada tinjauan pustaka.
Landasan teori, pertama ada teori sinyal, menjelaskan bahwa pihak pengirim atau pemilik informasi memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima atau investor. Yang kedua yaitu nilai perusahaan. Menurut Sugeng 2017, nilai perusahaan merupakan harga jual dari perusahaan tersebut ketika perusahaan tersebut akan dijual. Yang ketiga yaitu ada profitabilitas. Menurut Prihadi tahun 2020, profitabilitas adalah kemampuan menghasilkan laba. Yang keempat yaitu ada leverage. Menurut Kasmir 2017, leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan. Dan yang selanjutnya itu ada ukuran perusahaan. Menurut Ernawati tahun 2016, ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset atau total penjualan bersih. Yang selanjutnya yaitu likuiditas. Menurut Subramaniam tahun 2012, likuiditas adalah ukuran untuk mengevaluasi kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang selanjutnya yaitu ada pertumbuhan perusahaan. Menurut Fajaria tahun 2018, growth atau pertumbuhan perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk tumbuh dan dapat dilihat dari berkembangnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu ada umur perusahaan. Menurut Andrayani tahun 2016, umur perusahaan menunjukkan berapa lama perusahaan tersebut dibentuk dan beroperasi. Selanjutnya yaitu ada kerangka pemikiran teoritis dan perumusan hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas yang diketahui sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba memiliki pengaruh positif terhadap nilai suatu perusahaan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian, di antaranya penelitian dilakukan oleh Santoso dan Junaini tahun 2022. Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian dengan hasil profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan juga dilakukan oleh Made Apriantini tahun 2022. Yang kedua yaitu leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Leverage yang diketahui sebagai utang perusahaan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Luh Surpa tahun 2019 dan Kolamban tahun 2020. Yang ketiga yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai suatu perusahaan dikarenakan akan sangat mempengaruhi keyakinan investor. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayudhiyah Noviani tahun 2019 dan juga Octaviarni tahun 2019. Yang keempat yaitu likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan karena dari likuiditas perusahaan, investor memiliki keyakinan untuk berinvestasi. Hal ini didukung oleh penelitian dilakukan oleh Gusti Ayudhiyah dan Octaviarni tahun 2019. Yang selanjutnya yaitu ada pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan karena dari ukuran perusahaan akan menjadi pertimbangan investor untuk melakukan investasi. Hal ini didukung oleh penelitian dilakukan oleh Romadona tahun 2019 dan Niar tahun 2019. Dan yang terakhir yaitu ada umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan karena dari melihat umur perusahaan akan menjadi bahan pertimbangan investor untuk melakukan investasi. Hal ini didukung oleh penelitian dilakukan oleh Soleman tahun 2022. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu kategori, yaitu penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder dan ada dua variabel dalam penelitian ini yaitu variabel independennya yaitu nilai perusahaan dan variabel independen yaitu profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan umur perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada pengukuran. Nilai perusahaan diukur dengan price book value
dengan rumus yaitu common stock equity dibagi dengan number of share of common stock outstanding. Yang kedua yaitu profitabilitas dihitung dengan cara return of equity, yaitu earning available for common stockholder dibagi dengan common stock equity. Yang ketiga yaitu ada leverage dengan menggunakan debt to equity. Debt to equity sendiri yaitu rumusnya total liabilities dibagi total asset. Selanjutnya yaitu pengukuran ukuran perusahaan, yaitu dari total aset perusahaan. Untuk likuiditas sendiri diukur dengan current ratio, yaitu current asset dibagi dengan current liabilities, dan pertumbuhan perusahaan sendiri diukur dengan pendapatan tahun sekarang dikurangi dengan tahun sebelumnya dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu umur perusahaan. Umur perusahaan diukur dari tanggal pertama kali go public atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian sendiri yaitu ada data yang seperti yang saya sebutkan tadi. Data di sini adalah data sekunder dan sumbernya yaitu ada Bursa Efek Indonesia dengan melalui idx.go.id. Sedangkan populasi yaitu semua perusahaan subsektor jasa telekomunikasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari 18 perusahaan pada periode 2014 sampai dengan 2021. Sampel di sini yaitu saya menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan adanya kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tersebut yaitu perusahaan yang diteliti adalah perusahaan subsektor jasa telekomunikasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yaitu perusahaan harus mempublikasikan annual report secara periode selama periode 2014 sampai dengan 2021. Mata uang yang digunakan adalah oleh perusahaan adalah rupiah dan selama periode 2014 sampai dengan 2021 perusahaan harus menghasilkan laba. Pengolahan data sendiri yaitu menggunakan editing, coding, dan tabulasi. Untuk analisis data sendiri menggunakan statistik deskriptif dan uji asumsi klasik di mana ada uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikoloniaritas, dan uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir yaitu ada analisis regresi berganda model data panel. Sekian presentasi dari saya, apabila kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.